Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, ini ada lebih kurang 12 pertanyaan yang sudah saya pilih ya. Nah, dan satu lagi hal yang perlu saya ingatkan, kalau misalnya memberikan pertanyaan itu tolong jelas ya, umurnya berapa, terus habis itu putra atau putri, kendalanya apa. Kalau bisa selengkap mungkin, jadi saya bisa jawab yang lengkap ya. Nah, jangan hanya kasih kendalanya apa tapi tidak memberikan umurnya dan jenis kelaminnya apa ya. Jadi saya nggak bisa masih nebak-nebak ini untuk anak umur senior atau untuk anak umur 10 tahun atau 8 tahun ya gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, salam hormat, saya mau tanya, anak saya ada latihan renang di Riau ya, tapi latihannya saban hari selalu gaya bebas aja yang diporsir. Apakah seperti itu latihan renang, masa tidak sama rata dengan gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu atau 4 gaya ya. Dan kebetulan saya buta mengenai latihan renang, makanya saya bertanya apakah pelatih di sini yang salah atau memang seperti itu porsi latihan renang. Sudah jago di gaya bebas, yang lain pun sudah otomatis bisa jago. Terima kasih. Umur anak saya 8-10 tahun, anak saya putra. Cuman kalau di klub umumnya fokuskan di gaya bebas saja. Apakah seperti itu program di renang? Karena saya nggak tahu program-program renang juga. Sementara di renang gayanya ada 4 gaya. Jadi gaya lain hanya sekedar aja hanya sekedar aja. Ketika setiap turnamen anak kami susah untuk berkompetisi dengan anak seumuran. Nah, kalau anak umur 8-10 tahun ya, menurut saya sih kalau boleh orang tua komunikasi aja ke pelatih gitu ya. Jadi pada saat itu kan pelatih juga bisa menjawab apakah anak ini sedang menjalankan contohlah program jarak panjang berapa bulan gitu. Jadi sambil juga teman-teman pelatih juga mengingatkan ke orang tua. Jadi misalnya selama 3 bulan ini kita fokusnya di daya tahan, gaya bebas misalnya, ataupun kita tetap fokus di 4 gaya. Nah, selama 3 bulan ini kita kerjakan drill, atau selama 1 tahun ini kita sambil berjalan tapi kita fokus di drill dan fokus di jarak panjang ya. Contohnya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau untuk yang saya lihat dari sini umur 8-10 tahun itu kalau bisa sih difokuskan di drill setiap gaya. Jadi misalnya boleh aja minggu pertama bebas. Jadi setiap minggu itu kalau bisa kenalkan 2 drill baru. Jadi anak-anak ini belajar 1 minggu, habis itu minggu depan pelajari lagi drill yang lain ya. Kalau saya terapkan seperti itu supaya apa? Anak-anak ini benar-benar paham drill yang minggu ini adalah ini, 2 drill ini adalah ini. Jadi mereka tidak langsung dikasih langsung semua, tapi mereka tidak paham apa-apa gitu loh. Lebih bagus satu persatu perlahan-lahan, tapi di build up gitu loh ya. Nah, sampai 1 tahun ke depan kan dia udah paham tuh semuanya ya. Dan gaya kan ada 4 gaya, masing-masing drill itu banyak loh. Masing-masing gaya itu ada drill kupu, drill punggung, drill dada, drill kupu ya. Masing-masing ada lebih kurang 10-12 drill juga yang harus dikerjakan itu ya. Nah, maksudnya yang harus dipahami lah. Jadi teman-teman punya anak-anak juga bisa memperbaiki stroke sendiri ketika dia tahu stroke dia di mana kesalahan, lalu dia pakai drill apa untuk memperbaiki itu ya. Ya, dan saya sarankan coba komunikasi ke pelatihnya juga ya. Jadi dengan komunikasi, dengan kita bicara, pelatih juga belajari apa yang kita mau, dan kita juga berterima kasih kepada orang tua dan berterima kasih kepada atletnya juga supaya kita bisa mengkoreksi apa yang kita kerjakan gitu. Kalau kita nggak maju juga kan percuma gitu ya. Nah, itu satu pertanyaan. Terus habis itu nih ya, pertanyaan kedua. Nah, assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga.
Maaf Mas, wah lengkap juga ini. Perkenalkan, nama saya Sandra, dari Palalawan, Pangkalan Kerinci, Riau. Salam buat teman-teman yang ada di Riau ya. Ini ada dua yang dari Riau ya, yang tadi pertama juga dari Riau ya. Nah Mas, bisa saya mau minta bantu. Kebetulan anak saya mengikuti kelas renang juga, dengan keterbatasan saya sebagai orang tua dan rasa tanggung jawab saya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk anak saya. Apakah bisa bantu bagaimana teknik latihan di rumah untuk meningkatkan fisik dan teknik renang anak saya, Pak? Sekarang anak saya kelas 1 SMP, tapi melihat hasilnya dan latihannya kurang mumpuni menurut saya. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk anak 1 SMP kan berarti putra ya, itu ya, berarti kan lebih kurang di 13 tahun ya kalau kelas 1 SMP ya. Nah, kalau anak kelas 1 SMP kan 13 tahun, dia kan baru mulai beranjak dewasa ya, beranjak remaja lah kita katakan ya. Itu berarti akil baliknya dia. Nah, itu saatnya dia latihan 6 kali seminggu ya. Ini informasi yang saya berikan ke Bapak ya. Jadi Bapak pikirin sendiri. Lalu habis itu teknik berenang itu harus dikerjakan sembari latihan drill gitu loh ya. Jadi kalau mau perbaiki teknik berenang adalah terapkan drill yang ada ya. Dan kalau memang mau lihat drillnya, saya sudah buat drill masing-masing. Drill itu ada 4 gaya yang sudah saya buat di deskripsi di bawah ini ya, lengkap. Kemarin saya baru lengkapin lagi sebagian latihan darat, latihan ini, latihan itu. Nah, coba cari sesuai KU-nya juga ya kalau latihan darat. Nah, saya lebih sarankan ya, kalau untuk anak-anak yang baru mau diperbaiki tekniknya, jangan dulu terlalu banyak fisik atau gerakan yang latihan darat. Karena apa? Itu akan membuat mereka jadi kaku. Tapi kalau mereka butuh ya, katakanlah mereka lemah di sini, lemah di situ, memang udah observasi dan ketika ngerjakan drill sudah paham apa yang harus dikerjakan ketika latihan darat, itu silakan ya. Bukan dalam artian tidak boleh latihan fisik menurut di channel Brian, dia nggak boleh gitu loh. Boleh, silakan. Kalau teman-teman sudah paham apa yang namanya latihan fisik, berapa kali seminggu, dan sesuai porsinya, itu tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau menurut saya drill itu ketika dia memang mau perbaiki stroke itu, dia perbaiki dulu yang benar. Jangan dulu drill terus dicampur dengan yang lain-lain gitu loh. Kalau mau satu sesi itu fokus drill, satu sesi fokus latihan darat gitu loh ya. Jadi teman-teman harus pahami juga, anak-anak ini kan ketika kita latih, kalau anak umur 13 tahun mungkin lebih kurang 2 jam ya. 2 jam aja udah jenuh gitu loh ya, ataupun 1,5 jam aja udah jenuh otaknya. Jangankan itu, orang tua aja ya, seperti kita aja yang udah dewasa ya, umur saya lebih kurang 38 tahun aja, itu ketika dikasih tahu terus menerus selama 2 jam aja, saya pun mungkin bosen gitu loh ya. Nah, apalagi anak-anak kecil gitu loh ya, yang pikirannya maunya bermain ini segala macam ya. Nah, itu mungkin ya. Berikut pertanyaan ke-3 ya. Nah, siang coach, di sini ada ini ya. Nah, kalau saya jawabnya selamat pagi ya, karena di sini masih pagi. Mohon share latihan darat untuk anak perempuan KU 2013 untuk persiapan perlombaan. Dia selama ini keluhannya dia kurang bisa nahan nafas kalau saat sprint. Latihan 1 kali seminggu rutin, kurang lebih 2 kali seminggu, sorry ya. Kalau pas mau lomba saja 3 kali seminggu ya. Kalau KU 2013 kan lebih kurang 10 tahun. Kalau 10 tahun tuh udah boleh latihan lebih kurang 4 kali lah ya, 3-4 kali ya. Nah, baru anak saya Putri, sedangkan
anak yang laki-laki umur 6 tahun latihan ngikutin kakaknya seminggu 2 kali. Kemarin ikut lomba KAU 2015, berarti kan umur berapa itu? Kalau KAU 2015 kan 8 tahun ya, udah ya, 7 masuk 8 tahun. Masih lumayan, hasilnya masuk di 20 besar dari 60 peserta. Nah, selamat ya Pak. Nah, kalau untuk anak umur 6 tahun sampai 8 tahun tidak ada pressure, tidak ada tekanan sama sekali. Kalau mereka mau silakan, kalau mereka nggak mau juga nggak jadi masalah. Kalah menang itu hanya mereka ikutin saja ya. Tidak mesti kamu kalau kalah gini sama anak umur 6 tahun sampai 8 tahun. Apa sih yang kamu harap bapak-bapak sama orang tua harapkan untuk anak-anak ini ya, terutama latihannya kan kita juga nggak forsir banget gitu loh, kecuali memang contoh kayak saya jelaskan di video sebelumnya, saya setuju dengan pernyataan pelatih jangka pendek kita latih umur 6 tahun sampai umur 10 tahun atau 11 tahun, habis itu mentok selesai. Ya itu silakan gitu loh ya, tapi itu pun saya tidak sarankan gitu ya. Kalau saya maunya sih kalau bisa tetap memberikan jangka panjang, itu yang harus kita pikirin. Karena apa, olahraga renang itu bukan hanya untuk anak-anak kecil yang bisa berprestasi, tapi itu bisa sampai umur 20-an tahun, 30-an tahun ya. Nah, seperti salah satu contoh adalah Glenn Victor ataupun Siman Sudartawa ya, itu ada mereka kan sudah dewasa banget gitu loh ya, dan sudah senior ya, mungkin umurnya pun sebentar lagi udah mau 30-an ya. Nah, itu ya. Nah, di sini pertanyaannya ke 2, 3, 4, 5 ya, kelima ini ya, di sini. Nah, coach izin tolong bikin video tutorial khusus tumble turn gaya bebas. Saya lagi coba mau improve untuk lebih target waktu di gaya bebas, untuk lebihin target waktu di gaya bebas. Makasih coach, sehat selalu. Nah, teman-teman boleh lihat video di video sebelumnya, saya sudah ada kasih cara pembalikannya ya, dan pun saya akan tunjukin itu video pembalikan khusus, saya sudah pernah buat itu. Makanya kalau bisa pun teman-teman lihat, scroll ke bawah lah, tahun 2020, tahun 2021 itu ada video yang pernah saya buat, saya turun ke air gimana cara pembalikannya gitu loh ya. Jadi tumble turn itu pembalikan gaya bebas ya, atau salto, atau sering disebut somersault, pembalikan ya, pembalikan salto ya. Nah, saya sih sarankan kalau pembalikan salto itu ya, kan ini kamu tendang kaki gaya bebas ya, kepala turun ya, habis itu kaki nyentuh ke dinding dengan 90 dengan lebih kurang 90 derajat, ataupun ya boleh katakanlah 70 sampai 90 derajat lah ya. Pokoknya jangan terlalu panjang gini ya, tapi dilipat ya, supaya apa, tendangan lebih dekat gitu loh. Maksudnya jangan terlalu jauh pembalikannya, supaya apa, ketika tendang itu kamu benar-benar gunakan dinding itu supaya apa, jauh dia bisa tendangannya ya. Karena apa, setiap kali pembalikan kamu harus pikirin pakai dinding itu untuk tendang, untuk efisiensi waktu. Jadi kamu bisa lebih bagus di gaya bebas, target waktu kamu bisa lebih efisien. Kalau katakan kamu berenang 400 meter, berarti kan lebih kurang 7 kali itu pembalikan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8-nya udah finish kan. Nah, 7 kali pembalikan, katakanlah pembalikan salto. Nah, 7 kali kalau kamu bisa efisien 1 detik aja, itu udah 7 detik, jangan salah ya. Atau kamu bisa efisien 0,5 detik aja, itu udah 3,5 detik ya, itu sangat berharga sekali ya. Nah, kalau kamu yang sudah pikirin gimana cara pembalikan, harus efisiensi itu ya. Jadi kamu bukan pikirin lagi cara belajarin tendangannya. Nah, ketika pembalikan kamu posisi badannya kan terbalik nih. Nah, ketika tendang nggak usah langsung mutar badannya, tapi boleh aja posisi pembalikan gini, terus kamu tendang, baru pelan-pelan kamu putar gitu loh ya. Dan itu kamu harus pelajari yang benar dan diulang-ulang. Nggak bisa hanya karena
Coach Brian ngajarin gini, terus habis itu kamu terapkan pelatih kamu ajarin seperti itu, kamu terapkan langsung gitu loh ya. Kamu harus berjalanin dan kamu harus rasain sendiri gitu loh ya. Apapun itu harus dirasain sendiri ya, nggak bisa harapin juga dari pelatih semua ya. Nah, pertanyaan ke-6 ya, betul ya, ke-6. Nah, saya dulu pernah belajar 4 gaya renang, karena gaya kupu jarang digunakan, jadi sekarang tidak kuat untuk jarak panjang, hanya bisa beberapa meter saja. Jadi semangat lagi nih saya coach berlatih gaya kupu-kupu lagi. Sayang kayaknya coach tidak melatih di kota saya. Senang sekali ibu itu bisa berlatih sama yang profesional. Terima kasih coach semangatnya. Salam sukses selalu coach. Nah, kebetulan kemarin kan ada yang tanya tuh umur 40 tahun apakah masih bisa belajar gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya dada, gaya bebas. Jangankan gaya kupu-kupu, mau belajar 4 gaya juga masih sempat, dan saya sering upload ada di community ya, di post itu ada pernah saya sering saya post ya, bukan hampir setiap minggu saya post. Nah, itu ada ibu-ibu umur 40 tahun itu juga otomatis saya latih gitu, umur 40-an lebih ya, sorry bukan 40 ya, 40 lebih itu juga saya latih gitu loh. Saya latih setiap minggu, dan memang ibu itu mau belajar 4 gaya gitu loh, dan saya apresiasi buat ibu itu. Karena apa? Seorang ibu dan dia belajar dengan anaknya gitu loh, umur 40-an tahun dia masih dari nol loh ya. Dia hanya bisa berenang gaya dada, tapi itu pun masih belum sempurna. Sabar, dia sabar banget itu ya, belajar progres setahun ya. Ini baru mungkin kira-kira masuk 1 tahun, dia sudah belajar 4 gaya loh ya. Dan setiap minggu itu pertemuan cuma 1 kali. Jadi saya coba untuk jelaskan ke ibu itu, kalau mau kita jangka panjang, jadi ibu nggak usah buru-buru langsung ngambil dalam 1 minggu itu bisa semua, tapi jangka panjang. Setiap minggu cukup sekali ya, tapi kita pelajari drill baru terus gitu. Jadi apa? Biarpun sulit, tapi kalau kita ulangin setiap 1 minggu sekali, itu lama-lama jadi bisa gitu loh ya. Nah, dan ibu ini saat ini sudah bisa berenang kupu, punggung, dada bebas. Memang belum sempurna ya, namanya ibu ini kan udah umur 40-an tahun juga ya. Jadi ketika pelajari mungkin masih fresh, tapi kan harus diulang terus gitu ya. Jadi tidak sempurna, tapi sudah bisa progres dari nol itu sampai sekarang ini, sudah bersyukur sih ya. Nah, pertanyaan ke-7 ya, cepat ya karena masih ada sisa pertanyaan lain. Terima kasih coach jawabannya. Kalau boleh mau tanya lagi coach, masih dengan anak umur 8 tahun putra. Anaknya kalau di sprint 25 meter kaki bebas pakai papan dibandingkan dengan bebas full stroke ataupun berenang gaya bebas ya, kok bisa sama waktunya ya? Kalau seharusnya kan pas full stroke bisa lebih cepat. Kira-kira emang tenaga tangan yang belum ada atau emang tekniknya yang salah ya coach biasanya? Nah, kalau gini ya,